Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Webrianti dengan NPM 247820095 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on terkait menjelaskan konsep generator, iterator, lambda function, beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Lalu yang kedua, menjelaskan terkait konsep file, processing, beserta contoh programnya secara hands-on. Yang ketiga, deskripsi tugas pada lab session 8. Yang terakhir, menjelaskan implementasi dan hasil running program. Sebelum saya eh, membuatkan contoh kodenya, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu generator, iterator, dan lambda function beserta contoh programnya atau penjelasan terkait konsep file processing. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu generator. Generator adalah cara membuat Generator adalah cara mudah untuk membuat iterator menggunakan fungsi biasa, tetapi dengan kata kunci yield. Generator menghemat memori karena menghasilkan nilai satu persatu saat dibutuhkan. Lalu yang kedua di sini ada iterator. Iterator adalah objek yang dapat diiterasi atau di loop satu persatu. Objek ini mengikuti protokol iterator, yaitu yang memiliki dua metode. Yang pertama ada iter, yang kedua ada next. Lalu yang ketiga adalah lambda function. Lambda function adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang pendek. Umumnya digunakan untuk fungsi sederhana pada satu baris. Lalu di sini konsep file processing. File processing adalah proses membaca dan atau menulis file di dalam Python. Langsung saja, di sini saya akan membuat contoh kodenya dari konsep generator, iterator, lambda function, dan file processing. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah file yang bernamakan lab8. Langsung saja, di sini saya akan membuat contoh program atau contoh kode yang bernama catatan belanja mingguan. Yang pertama, di sini saya akan menamakan saya akan membuat contoh program daftar hari belanja. Nah, di sini saya akan membuat kelas shopping day iterator. Nah, dev in itself itu adalah konstruktor untuk mencetak untuk menetapkan hari-hari belanja. Di sini ada sales day days Senin. Nah, di sini saya membuat hari-hari belanja 3 kali dalam seminggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat.
Ini adalah list untuk hari-hari belanja. Lalu selanjutnya, self index sama dengan 0. Nah, awal iterasi atau awal dimulainya itu dari 0. Lalu di sini buat iter. Nah, iterator ini harus mengembalikan dirinya sendiri. Makanya di sini iter return self. Lalu selanjutnya di sini next if self index kurang dari learn index. Nah, ini adalah jika indeks masih di dalam rank list, maka di sini D sama dengan self days self index lalu return eh hmm, lalu di sini tambahkan indeks sama dengan plus self index plus sama dengan 1. Lalu return di nah untuk day sama dengan self days self index itu adalah ambil hari sesuai indeks. Lalu self index plus sama dengan 1 adalah tambah indeks. Return day itu adalah kembalikan nama harinya. Else raise stop iteration adalah untuk menghentikan iterasi kalau habis. Lalu di sini akan membuat iteratornya. Di sini saya akan menamakan agar bisa membedakan outputnya nanti. For day in shopping iterator, sorry, ini masih masuk ke dalam iterator. Print belanja pada hari
Nah, ini adalah contoh kode dari iterator. Lalu selanjutnya saya akan membuat contoh dari generator. Di sini saya namakan gener. Di sini saya akan membuatkan contoh belanja. Yang pertama itu adalah beras, selanjutnya minyak, lalu ada gula, hmm, selanjutnya telur, lalu dan sabun. Nah, ini eh, adalah list-list barang yang akan dibeli. Lalu di sini saya akan membuat per item in items. Saya di sini menggunakan yield item. Nah, ini yield item adalah untuk menampilkan isi-isi dari item. Lalu di sini saya akan membuat untuk menampilkan barang-barang belanjaan itu menggunakan for item in item generator ring barang item. Nah, ini adalah contoh kode dari generator. Lalu di sini saya akan membuat contoh kode dari lambda functionnya. Sini saya akan membuat daftar harganya. Beras itu misalnya 20.000, lalu minyak 18.000, lalu gula misalnya 25, telur misalnya 16.000, lalu sabun
harganya 10.000. Nah, ini adalah daftar harga-harga setiap item atau setiap barang belanjaan dalam bentuk rupiah. 20.000, minyak 18.000, gula 25.000, telur 16.000, sabun 10.000. Ini hanya contoh saja. Lalu di sini ada, saya akan buat diskon. Nah, lambda ini digunakan untuk eh, mengurangi mengurangi 10% dari setiap barang belanjaan kita, atau ini disebut diskon, diskon setiap barang. Lalu di sini kami cetak hasil, print, hmm, print harga, harga setelah, oh sorry, kurang. Harga setelah diskon 10%. Nah, ini adalah eh, for pay in diskon, POF. Nah, di sini adalah untuk mencetak harga setelah diskon 10%-nya. Lalu yang selanjutnya saya akan membuat, oh sebelumnya kan saya akan merunning dulu apakah ini berhasil atau tidak. Nah, lihat ya, ini untuk generatornya, iteratornya lebih rapi. Nah, ini outputnya adalah belanja pada hari Senin, pada hari Rabu, dan pada hari Jumat. Nah, barangnya ada beras, minyak, gula, telur, dan sabun. Nah, lambda function adalah harga setelah diskon 10%. Hmm, kok ini ada titiknya di belakang nol, set index nol, ya, jadi, hmm, hmm, performance nol, this map, hmm, ini kurang titik sepertinya. Nah,
sudah muncul literaturnya pada belanja pada hari Senin, belanja pada hari Rabu, dan belanja pada hari Jumat. Barang-barangnya ada beras, minyak, gula, telur, sabun. Nah, dalam daftar isinya adalah untuk mencetak hasil untuk membuat harga setelah diskon 10%. Nah, jadi 18.000, 16.200, 22.500, 14.400, ya ada 9.000. Selanjutnya saya akan membuat file processingnya dari eh, kode yang sebelumnya saya buat. Di sini saya akan memisahkan agar lebih mudah. Di sini saya akan membuat file processing dengan jenis file txt. Di sini for i in range hmm, for i in range um, this. Nah, menulis hmm, ini adalah simpan data harga ke dalam file teks. Nah, I plus sama dengan satu adalah untuk membuat nomor nanti pada outputnya. Misalnya satu, ya, I plus satu dimulai dari nol, nol plus satu, satu, satu plus satu, dua, berurutan. Lalu di sini harga asli lalu di sini setelah diskon hmm, oh ini caps lock. Lepas harga asli hmm, oh,
Lalu di sini saya akan membuat untuk membaca kembali filenya dan menampilkan hasil isinya. Link isi file belanja diskon.txt. Page open. Hmm, belanja diskon.txt. Nah, di sini perbedaan W dan R adalah kalau W itu write atau tulis, kalau R itu read atau membaca. Lalu di sini where print F print claims. Hmm, Nah, strip ini digunakan untuk agar tidak ada spasi yang berlebih. Dari di sini saya akan menjalankan programnya. Setelah diskon. Hmm, Sebentar. Pasti flagship berbentuk koma. Hmm, Koma di diskon. Coba saya buat. Hmm, Option program avoid
Harga asli setelah diskon. Harga asli price ini. Nah, ini untuk hasil outputnya. Belanja untuk iteratornya adalah di sini membuat belanja pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Generatornya adalah membuat list barang, beras, minyak, gula, telur, dan sabun. Lalu lambda functionnya adalah digunakan untuk membuat eh, harga barang setelah diskon 10%, yaitu 18.000, 16.200, 22.500, 14.400, 9.000. Nah, di sini file prosesnya itu untuk menampilkan hasil yang sebelumnya dalam satu file. Di sini menghasilkan harga asli 20.000 dan setelahnya diskon 18.000. Lalu harga asli 18.000 menjadi 16.200, 25.000 menjadi 22.500, 16.000 menjadi 14.400, lalu 10.000 menjadi 9.000. Ini yang dapat saya jelaskan terkait generator, iterator, lambda function, dan file processing. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya di sini saya akan mendeskripsi tugas dari lab season 8. Ini yang pertama, pada modul main menambahkan beberapa menu, yaitu yang pertama, mengunduh riwayat data simulasi sensor ke sebuah file, lalu membaca data simulasi sensor dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Yang ketiga, mencari lokasi dan menampilkan sensor PM25, kadar CO maupun tingkat kebisingan jika tersedia, menggunakan implementasi dari lambda function. Yang kedua, untuk jenis file yang digunakan, mahasiswa dapat memilih salah satu format yang diajarkan dalam kuliah. Lalu ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh FEP8 dan Design of Python termasuk komentar dan docstring. Nah, di sini kode yang saya buat pada lab season 8. Nah, di sini saya menggunakan CSV. Lalu di sini menambahkan import CSV. Nah, ini kode yang baru saya tambahkan, yaitu unduh riwayat ke file, yang dimana nanti data-data yang keluar dari sini atau data-data yang ada disimpan ke dalam file riwayat data CSV. Ini seperti contoh yang saya buat. Menyimpan riwayat data ke sensor CSV. Di sini menyimpan lokasi kecamatan, kelurahan, waktu, PM data, CO data, dan noise. Lalu ini dari membaca riwayat dari file. Nah, di sini membaca dan menampilkan isi file CSV riwayat data sensor. Di sini menggunakan CSV with open file name mode R atau write as file. Di sini formatnya adalah kecamatan, kelurahan, waktu, PM, CO, noise. Lalu di sini tampilkan riwayat. Nah, ini adalah cari dan tampilkan sensor. Mencari lokasi berdasarkan input dan menampilkan data sensor jika tersedia menggunakan lambda function. Nah, jika bukan riwayat data, dan belum ada riwayat data. Di sini kecamatan. Kecamatan itu sebagai variabel kecamatan.
untuk menginputkan nama kecamatan dan menginputkan nama kelurahan pada saat kita mencari dan menampilkan sensor dengan menggunakan lambda function. Ini hmm, nah, tampilan menunya di sini bertambah dari yang sebelumnya cuma ada 8 kalau nggak salah. Kalau yang lab sebelumnya di sini eh, menambahkan 3. Berarti sebelumnya hanya ada 6. Menambahkan unduh riwayat dari data ke file, eh, yang lalu baca riwayat dari data ke file, yang ke-8 cari dan tampilkan sensor berdasarkan lokasi lambda. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Masukkan kecamatan misalnya Kalianda, kasih berhasil tambahkan, lalu saya akan dan nomor 2 lihat status semua lokasi, lalu cari lokasi misalnya Kalianda, Bayorang, lalu saya akan eh, mulai simulasi riwayat. Saya menggunakan 1 menit tiap 5 detik, yaitu akan muncul 12 data dalam 1 menit. Baik, di sini menunggu waktu 1 menit. Nah, ini datanya muncul riwayat data sensor Kecamatan Kalianda, Kelurahan Waiorang. Nah, ini untuk waktunya PM25, CO, dan noise. Nah, di sini ada ringkasan kebisingan. Terendah ada di 40,57, lalu tertinggi ada di 89,21, rata-ratanya adalah 60,10. Lalu di sini saya akan eh, unduh riwayat data ke file, yaitu menyimpan riwayat data yang tadi sudah disimulasikan ke dalam file. Jadi kita baca riwayat data dari file. Nah, untuk 7, nah, riwayat data berhasil disimpan ke riwayat data.csv. Lalu opsi pilihan 7, baca riwayat dari data ke file. Nah, ini adalah data yang kita baca dari riwayat data.csv. Lokasi Kalianda, Y orang, waktunya sekian, PMCO-nya sekian, noise-nya sekian. Bisa juga kita cek dari, nah, ini muncul kecamatannya Kalianda, kelurahannya Y orang, waktunya sekian, PM25-nya ini, CO, dan noise-nya. Lalu di sini saya akan merunning dari lambda function-nya, yaitu cari dan tampilkan sensor berdasarkan lokasi lambda. Nah, keluar ya, data sensor untuk Kalianda Waiorang. Waktunya ini waktunya sekian, PM, CO noise-nya sekian. Nah, ini ada 12 data yang saya buat dalam 1 menit. Nah, setiap 12 data itu adalah interval 5 detik, jarak 5 detik.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.